Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Perhatikan di depan ya. Reski, Hadir. Mizan, Hadir. Saman, Hadir. Ferry, Hadir. Fahrul, Hadir. Fadil, Hadir. Nanda, Hadir. Nurul, Wah. Lucy, Hadir. Rosdianti, Hadir. Aulia, Hadir. Sylvia Mahrani, Hadir. Fitratun Nurul, Hadir. Khalifah, Hadir. Arif, Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Lengkap ya? Lengkap. Mana kondisi kelasnya? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jangan perhatikan di depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, minggu yang lalu kita sudah pernah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, tapi dengan menggunakan metode substitusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, kalian dapat mengetahui bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Terus yang kedua, kalian dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Terus tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penilaian ini yang dinilai itu adalah pertama sikap sama pengetahuan. Silakan diamati. Di sini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalian ada yang tahu nggak pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel? Ada yang mengetahui tentang sistem persamaan linear dua variabel? Ada? Nah, sekarang dengarkan. Nah, sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang memiliki satu penyelesaian. Nah, di mana dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini dapat diselesaikan dengan beberapa metode. Salah satunya metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, terus metode grafik dan metode inverse matrix. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, sebelum kita menyelesaikan itu, kalian harus tahu dulu metode eliminasi itu apa. Nah, metode eliminasi itu adalah metode menghilangkan salah satu variabel. Nah, ketika kita menghilangkan salah satu variabelnya, maka kita akan mengetahui atau menentukan nilai variabel yang lainnya. Nah, sebelum kita untuk melakukan eliminasi terhadap salah satu variabel, yang harus kalian perhatikan di sini adalah satu, kalian harus menyamakan dulu nilai koefisien variabel yang akan kalian eliminasi atau hilangkan ya. Seperti ini bentuk umumnya. Sebelum ibu lanjut ke contoh soal, silakan perhatikan di sini. Di sini adalah
ya Ibu. Coba tulis di sini bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Nah, bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini X dan Y ini merupakan variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan A ini adalah koefisien dari variabel X dan B ini merupakan koefisien dari variabel Y. Sedangkan C ini adalah konstantan ya atau nilai tetap. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke contoh soal. Silakan disimak ya. Di sini ada contoh soal yang pertama, coba kalian perhatikan di depan. Tentukanlah nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Di sana ada persamaan. Yang pertama, persamaan X. Coba kalian baca di depan. Persamaannya ada berapa? X plus 2Y. Nah, X plus Sama dengan 2Y 6. sama dengan 6. Terus Persamaan. persamaan kedua 1. nih. Persamaan kedua ya. 2. X baca X plus Y sama dengan 8. 9. Perhatikan di depan ya. Perhatikan dulu. X plus 2Y ini kita misalkan ini adalah persamaan 1. Terus yang ini X plus Y ini sama dengan 8, kita namakan ini adalah persamaan 2. Nah, karena pada pertemuan kali ini kita melakukan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Berarti kita tuh harus mengeliminasi dari salah satu variabel ini ya. Pertama, kita eliminasi dulu variabel. Terserah kalian. Kalau kalian mau mengeliminasi dulu variabel Y untuk menentukan nilai S tidak masalah. Nah, kalau kalian mau menyelesaikan dulu mengeliminasi dulu variabel S untuk menentukan nilai Y tidak masalah. Nah, untuk lebih mudahnya kalian perhatikan di sini. Eliminasi dulu variabel X ya. Kita coba dulu eliminasi variabel X ke persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai Y. Nah, di sini perhatikan X plus 2Y sama dengan 6. Terus X plus Y sama dengan 8. Nah, perhatikan karena di sini kita sudah menulis kita mau mengeliminasi variabel X. Berarti yang menjadi patokan kalian adalah koefisien dari variabel X ini ya. Perhatikan, untuk persamaan pertama, koefisien dari variabel X ini berapa? 1 ya. Kenapa nggak usah ditulis? Karena bilangan apapun kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Makanya kalau 1 dikali S hasilnya S, makanya S ya. Terus lihat dulu ini, untuk persamaan kedua, koefisien dari variabel S berapa? 1 ya. Sama-sama 1. Berarti bisa kita langsung mengeliminasi ya atau menghilangkan. Nah, karena di sini lihat koefisien dari variabel S untuk persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama positif, maka tanda di sini harus tanda kurang atau tanda minus ya. S dikurang S berapa? S dikurang S 0 ya. Sama dengan 1 dikurang 1 berapa? 0. Berarti S dikurang S sama dengan 0, nggak usah ditulis. 2Y dikurang 1 apa
isilah. Yang ini kita kalikan di atas, yang dua ini kita turunkan ke bawah biar sama nilai Y-nya. Coba kita buktikan. 1 kali X. X plus 1 kali 2Y. 1 kali 2Y berapa? 1 kali 2 berapa? 2. 2X plus. Dengan 1 kali 6? 6. Terus yang kedua, 2 kali X. 2X plus 2 dikali Y. 2Y sama dengan 2 dikali 8? 16. Nah, di sini sudah sama ya. Ini nih caranya untuk menyamakan koefisien dari Y. Sekarang koefisien dari variabel Y sudah sama-sama 2. Nah, berarti tanda di sini harus tanda apa? Tanda apa ini? Tanda min. 1 dikurang 2 berapa? Min 1 ya, berarti min X. 2 dikurang 2 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Min X sama dengan 6 dikurang 15 berapa? Min 10. Berarti X-nya sama dengan 10. Kenapa sama dengan 10? Karena di sini kan koefisiennya 1. Kalau min 10 dibagi min 1 hasilnya plus 10. Nah, jadi kita sudah dapat ya. Jadi nilai X sama dengan berapa? 10. Dan nilai Y sama dengan min 2. Nah, dari buka sampai sini sudah dimengerti? Ditanyakan? Baiklah. Nah, sekarang karena kalian sudah memahami atau mengerti dari apa yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu mau bagi kelompok ya. Nama yang Ibu panggil ini yang pertama itu adalah nama ketua kelompok ya. Dan kelompok 1 duduknya di sebelah sini, terus berurut kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Ibu bacakan satu-satu ya. Kelompok 1 Ferry, Sabar, Hanifah dan Fitratul. Silakan pindah posisi ke sebelah sini. Untuk kelompok 1. Kelompok 2, perhatikan kelompok 2 Musi, Fahrul, Arif, Uswatun. Kelompok 2 silakan berbaris di sini. Terus kelompok 3 Rosdianti, Reski, Nanda dan Fadil. Kelompok 4 Sylvia, Nurul, Rizal, Aulia. Silakan disebut kelompok dulu nanti. Untuk berdasarkan kelompok masing-masing. Ayo duduk sekarang. Oke, perhatikan. Ini Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ini yang harus kalian isi. Perhatikan. Jangan dulu. Nah, Ibu bagikan ini ya. Ini yang harus kalian isi. Untuk kelompok pertama, kelompok 1 silakan isi nomor A. Terus kelompok 2 silakan isi nomor B ya. Dan kelompok 3 silakan isi nomor C. Dan kelompok 4 silakan isi nomor D. Pakai kertas satu lembar. Nanti perhatikan, nanti selesai kalian diskusi dan menyediakan soal itu, nanti satu orang untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Lalu minta ketua kelompok ya. Ketua kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan nanti. Jadi silakan diisi dulu, siapkan dulu kertasnya. Isi dulu. Perhatikan diskusi ya. Ini nih acara diskusi ya, jadi kerjasama ya. Kalau ada hal yang tidak mengerti, silakan tanyakan sama Ibu. Kalau itu turunnya berapa? Perhatikan ya, itu kalian kerja sama ya. Kalian kerja sama. Kalau
Kalau ada hal yang tidak dimengerti silakan ditanyakan ya. Sini hubung kita dari sini dulu. Tulis semua dulu dah. Udah. Kalau selesai nanti kalau misalnya bisa yang kalau sudah selesai Hindi pang baristi at kamera. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan ya. Kata ini ya. Terima kasih.
Diskusinya di depan. Nah, perhatikan di depannya. Abang, perhatikan di depan. Kelompok lain siap-siap ya. Kalau ada hal yang disampaikan oleh temannya nanti, ada yang kalian tidak mengerti, silakan kalian tanyakan ya. Ya. Perhatikan ya. Tadi temannya kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi mereka ya. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian tahu gimana cara menjelaskannya. Perhatikan seperti ini nah. Nah, di sini diketahui S plus Y sama dengan 2. Ini nih kita namakan persamaan 1. Terus S min 2Y sama dengan 5 kita namakan persamaan 2. Nah, sekarang kita melakukan salah satu dari variabelnya. Kita eliminasi variabel X, oke, bersama 1 dan 2 untuk menentukan nilai Y. Masukkan persamaan satunya S plus Y sama dengan 2. Terus persamaan 2 S min 2Y sama dengan 5. Nah, karena di sini kita mau mengeliminasi variabel X, perhatikan, Ibu sengaja menjelaskan ulang biar kelompok-kelompok lain tahu bagaimana cara memaparkan hasil diskusinya ya. Nah, karena kita mau mengeliminasi variabel X, jadi yang menjadi patokan kalian yang harus kalian lihat adalah nilai koefisien dari variabel X. Karena nilai koefisien dari variabel X untuk persamaan 1, 1, terus untuk persamaan 2 juga koefisiennya 1, sama-sama 1. Karena ketentuannya ketika kita mau mengeliminasi salah satu variabel, kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Di sini sudah sama-sama 1, berarti harus tanda minus. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang min 2, plus 3 ya. Berarti di sini berapa? Di sini plus 3 ya. Ini 1 kurang min 2 berarti sama dan karena minnya kayak gini ya. 1 kurang min 2. Kalau berdekatan seperti ini berarti minus dikali minus plus sama dengan 1 tambah 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3Y. Sama dengan 2 dikurang 5 minus 3. Y sama dengan min 3 dibagi 3 nih. Jadi min 3 dibagi 3 sama dengan ini. Kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada hal yang tidak kalian pahami? Apa ada? Ya udah, siapakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi adalah sebagai berikut. 1. Definisi. Metode eliminasi adalah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan mengeliminasi satu variabel untuk menemukan nilai variabel lainnya. 2. Langkah-langkah. 1. Mengatur persamaan. Pastikan persamaan ditulis dalam bentuk standar dalam kurung A X tambah BY sama dengan C. Itu kurung. 2. Eliminasi. Kalikan salah satu atau kedua persamaan jika diperlukan agar salah satu variabel sama atau positif atau negatif. 3. Yang lainnya diam, perhatikan di depannya. Tambahan atau Perhatikan di depan. untuk menghilangkan salah satu
variabel. 4. Menyelesaikan Selesaikan persamaan yang tersisa untuk mendapatkan nilai variabel yang tersisa. 5. Substitusi. Gunakan nilai yang diperoleh untuk mencari nilai variabel lainnya dengan substitusi ke salah satu persamaan awal. Terima kasih ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Nah, baiklah. Karena memang waktunya sudah mau berakhir. Nah, Ibu kalau perlihatkan lagi bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, karena waktunya udah berakhir, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya, baik dalam